wahai Tuhan kami, yang paling layak dipuji dan juga diagungkan. Ini ahli tsana' wal majd, artinya engkau zat yang paling pantas untuk kami puji, kami puja, ya, kami agungkan. La mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang dapat menghalangi apapun yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa, ya, memberi apapun atau dari siapapun yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat kekayaan, ya, bagi orang yang memilikinya, dan hanyalah kekayaan itu milikmu. Atau tidak akan bermanfaat kekayaan seseorang kalau memang engkau tidak memberkahi, ya, tidak menyetujui dan seterusnya. Nah, ini maknanya. Nah, ini dianjurkan kita mengucapkan amal ke-21, mengucapkan tanda kutip Rabbana walakal hamd, atau segala, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian untukmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamida, faqulu Rabbana walakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi SAW, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka ucapkanlah kalian wahai para makmum, Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, hanya bagimu segala puji. Karena barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu kemudian penulis menambahkan sedikit penjelasan di bawah. Hal ini karena jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka para malaikat menjawab dengan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian untukmu. Maka barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini kurang lebih 1 lembar saja yang dipaparkan oleh penulis tentunya, dan kita akan coba menambahkan dengan cukup banyak insya Allah ilmu yang bisa kita ambil. Baik, dari hadis ini kita ambil dulu faedahnya. Yang pertama, adanya perintah Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW agar setiap muslim dan muslimah salat berjamaah, ya, untuk salat berjamaah, dan pada saat mereka sedang, ya, bersama dengan imam dan imam bangun dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka kita dianjurkan semua mengucapkan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian yang baik atau mulia untukmu, ya. Jadi dari sini kita ambil pelajaran pertama, adanya perintah agar setiap muslim dan muslimah berjamaah, salat berjamaah. Karena ada penyebutan dari Nabi SAW, idza qala al-imamu, kalau imam mengucapkan, artinya kita di sini posisinya sebagai imam, berarti ada makmumnya, dan juga makmum berarti ada imamnya, kan gitu. Karena kalau ada imam pasti ada makmum, ada makmum pasti ada imam, yang seperti itulah, ya. Orang tidak sholat sendiri. Jadi di sini ada perintah penekanan untuk sholat berjamaah, dan kita sudah tahu keutamaan sholat berjamaah di beberapa bab sebelumnya, ya. Jadi sangat dianjurkan bagaimana agar setiap orang di antara kita selalu menjaga sholat berjamaah. Ibu-ibu pun di rumah tetap mengerjakan sholat berjamaah. Ini kita tekankan pada pertemuan yang lalu. Jangan sholat sendiri. Usahakan ajak anak, walaupun anak kita masih kecil, biasakan mereka diajak untuk mengerjakan sholat. Minimal mereka mengenal gerakan-gerakannya. Kalau bisa kita keraskan sedikit suara sehingga mereka bisa mengerti bacaan-bacaan sholat. Jadi nanti kalau mereka sudah dewasa tidak sulit lagi untuk mendidik mereka atau membiasakan mereka untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang mulia ini. Kemudian yang kedua, adanya anjuran, ini pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar imam kalau sholat berjamaah dia yang membaca Sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum tidak lagi membaca Sami Allah liman hamidah, tetapi mereka langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya. Dan ini sudah ditekankan oleh para ulama. Jadi kalau sholat berjamaah, makmum tidak lagi mengatakan Sami Allah liman hamidah. Yang mengucapkan ini hanya imam saja.
dan makmum tinggal langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jelas sekali dari lafaz hadis ya. Karena kata Nabi SAW, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida." Kalau imam bangun dari rukuk lalu mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Faqulu, maka kalian sebagai makmum bukan lagi bilang sami Allahu liman hamida, tapi ucapkan langsung Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji-puji yang mulia untukmu. Nah ini, atau ya Tuhan kami, ya, bagimu segala puji. Maka ini anjuran yang kedua, atau faedah yang kedua dari hadis ya, bahwasanya kita mengucapkan Rabbana walakal hamd sebagai makmum, dan yang mengucapkan sami Allah liman hamidah hanya imamnya saja. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah siapapun di antara makmum yang tidak terlambat dalam mengucapkan Rabbana walakal hamd selepas imam mengatakan sami Allah liman hamidah, maka itu akan bersamaan dengan para malaikat juga yang memang selalu memuji-muji Allah. Mereka langsung mengucapkan, begitu mendengar sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memuji, maka semua malaikat yang mendengarkan itu langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Oleh karena itu, sebagai makmum dan hamba Allah yang ikut sholat, kita jangan telat, jangan menundanya. Begitu selesai imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, begitu hamidah, kita langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Maka dengan begitu berarti kita akan sama dengan ucapan malaikat, bersamaan maksudnya, dan dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang sering dijanjikan, yaitu akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Sini dikatakan wa man wafaq fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya siapa yang bertepatan dengan ucapan para malaikat, ya, pada saat masa malaikat mendengarkan sami Allah liman hamidah dari imam, maka mereka langsung spontan mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena imam mereka ya penuh dengan puji-pujian kepada Allah SWT, penuh dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau siapa yang langsung mengucapkan begitu imam mengatakan sami Allah liman hamidah, lalu dia mengatakan Rabbana walakal hamd, maka secara otomatis akan sama dengan bacaan para malaikat, karena malaikat spontan juga membacanya, dan dengan itu maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Hanya dengan satu kalimat ini saja, Rabbana walakal hamd, maka sudah cukup untuk bisa membersihkan dosa-dosa kita. Dan pelajaran yang terakhir yang diambil dari hadis ini adalah adanya golongan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, itu para malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan mereka memang tidak pernah terlambat dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah jenuh dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka la yastahsirun, mereka tidak pernah merasa jenuh dalam mengibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat mereka cukup banyak disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan akan kita paparkan panjang lebar insyaAllah tentang interaksi malaikat dengan para manusia sebagai tambahan informasi dari bab yang sedang kita bahas. Baik, dari hadis ini juga kita mengambil faedah yang kelima, adanya penekanan agar setiap muslim dan muslimah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu selalu bersyukur. Ini faedah kelima dari hadis. Dan Nabi SAW, Nabi yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekasih setiap orang yang beriman, termasuk kita insyaAllah mencintai beliau SAW. Disebutkan dalam riwayat, beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Kalau sedang nikmat melimpah, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta yang maha sempurna, ya, atas yang dengan izinnya semua kebaikan tersempurnakan. Dan kalau sedang beliau hadapi ujian, maka beliau selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi kita bisa lihat Nabi SAW selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dan dari i'tidal ini, bangun dari ruku, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita lagi tentang pentingnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Dan Allah tekankan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur, justru siksaku sangat pedih. Nah, ini kurang lebih gambaran dalam pembukaan bahasan kita berhubungan dengan dalil yang diangkat oleh penulis. Baik, lebih dalam insyaAllah kita akan coba tambahkan ilmu insyaAllah berhubungan dengan masalah apa yang
merupakan jadi bahasan kita. Ya, kita perlu tahu teman-teman sekalian, i'tidal ini adalah bagian kewajiban atau rukun sholat. Ya. Tanpa kita i'tidal tidak sah sholatnya. Kan gitu. Dan ini harus betul-betul ditekankan. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak riwayat beliau, di antaranya riwayat Bukhari Muslim, wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam itu mengangkat kepalanya dari ruku, maka kalian juga bangkitlah, angkatlah kepala kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, dan kalau dia mengatakan Allah telah mendengar siapa yang memujinya, faqulu rabbana walakal hamd. Maka ucapkanlah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atau puji-pujian mulia untukmu. Nah di sini teman-teman sekalian, dalam penyebutan hadis ini mirip dengan apa yang tadi kita sebutkan ya. Cuma ada perbedaan sedikit. Di sini ada tambahan, kalau imam mengangkat kepalanya dari ruku, maka angkatlah kalian. Berarti memang itu adalah sebuah hal yang harus dikerjakan atau gerakan harus dikerjakan dalam sholat. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain, ada anjuran agar menambah puji-pujian tersebut. Kalau ini kan yang paling standar, Rabbana walakal hamd. Tapi ada riwayat-riwayat lain memerintahkan kita untuk menambahkan. Ya, seperti misalnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau saya jelaskan dulu tentang lafaz-lafaznya, beberapa lafaz yang disebutkan. Kalau riwayat Imam Muslim, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada Allahumma Rabbana lakal hamd. Kalau tadi kan Rabbana walakal hamd langsung ya. Itu yang riwayat Bukhari Muslim. Kalau riwayat Muslim ya, yang lain Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya, segala pujian untukmu. Ada riwayat Bukhari Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya, jadi ada tambah wawunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji-pujian untukmu. Ini juga masuk dalam lafaz, boleh diucapkan. Jadi ada variasi ucapan lafaz pada saat i'tidal. Dan ada riwayat Bukhari, Muslim yang lain, Rabbana lakal hamd. Ini yang sedang kita titik beratkan riwayatnya tadi ya. Ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Dan ada riwayat Bukhari Muslim yang lain, ada tambahan waw. Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi ini 4 jenis lafaz ya, yang boleh diucapkan. Jadi yang pertama adalah tadi yang sudah kita sebutkan ya. Yang dalam riwayat kita, Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami segala puji-pujian untukmu. Ya. Kemudian ada Rabbana lakal hamd, tidak pakai waw. Riwayat Bukhari Muslim. Ada Allahumma Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu puji-pujian. Dan ada riwayat yang keempat pakai waw. Rabbana walakal hamd. Kalau sebelumnya kan Rabbana lakal hamd, tidak pakai waw. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada anjuran untuk menambahkan, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, setelah kita bilang Rabbana walakal hamd, kita dianjurkan menambah ya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, ini tambahan. Kemudian ahlas thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ini tambahannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sampai saja imam mengatakan sami Allahu liman hamida, Anda mengatakan Rabbana ya lakal hamd, boleh. Atau Rabbana walakal hamd, boleh. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd, boleh. Atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Empat-empatnya riwayat sahih. Nah, ini boleh sampai itu Anda ruku. Kalau Anda mau lebih sempurna lagi, Anda tambah ini. Ya. Setelah mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamd, Anda baca tambah mil as-samawat. Ya, yang artinya Allahumma Rabbana lakal hamd, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji-pujian untukmu. Ya. Mil as-samawat ini artinya sepenuh langit. Wa mil al-ard, dan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan juga sepenuh ya, apa yang engkau kehendaki ya, setelah itu. Jadi apapun yang Allah inginkan dari kita, maka kita berharap
itu sudah terpenuhi walaupun kita tidak sempat mengucapkannya. Ya. Kemudian ditambah ahlas sana'i wal majdi. Ya. Yaitu, wahai Tuhan kami, yang paling layak dipuji dan juga diagungkan. Ini ahlas sana' wal majd, artinya, engkau zat yang paling pantas untuk kami puji, kami puja, ya, kami agungkan. La mani'a lima a'taita. Tidak akan ada yang dapat menghalangi apapun yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak akan ada yang bisa, ya, memberi apapun atau dari siapapun yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat kekayaan, ya, bagi orang yang memilikinya, dan hanyalah kekayaan itu milikmu. Atau tidak akan bermanfaat kekayaan seseorang kalau memang engkau tidak memberkahi, ya, tidak menyetujui dan seterusnya. Nah, ini maknanya. Nah, ini dianjurkan kita mengucapkan tambahan ini pada saat berdiri i'tidal. Dan ini menandakan berarti memang i'tidal, selain memang kewajiban sholat adalah tuma'nina, tenang dalam sholat. Begitu bangun, sami Allahu liman hamidah. Anda sholat sendiri pun begitu, tenang dulu. Kata Nabi SAW, kembalikan sendi-sendi pada tempatnya, lalu Anda baca. Kalau mau divariasikan, bagus ya. Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd, atau Allahumma lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian Anda tambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahli as-sana'i wal majd. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Nah, ini anjuran untuk ditambah pada saat kita membaca. Ada riwayat lain, teman-teman sekalian, dan ini juga riwayat sahih, riwayat Bukhari. Orang bisa menambahkan dengan ucapan setelah Rabbana walakal hamd. Anda mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ya, artinya setelah Anda bilang Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian untukmu, kita mengatakan hamdan kathiran, puji-pujian yang banyak, tayyiban, yang sempurna, ya, mubarakan fi, yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Jadi ini dianjurkan untuk dibaca juga, ya, tambahannya. Ini disebutkan dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan bagi orang yang mengucapkan itu, karena pada saat Nabi SAW i'tidal, sami Allahu liman hamida, para makmum mengatakan Rabbana walakal hamd, ya. Jangan lafaz-lafaz tadi 4 ya. Jadi bisa Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, ya. Semua riwayat Bukhari, Muslim. Maka ada seorang sahabat mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran, puji-pujian yang banyak, ya, tayyiban, yang sempurna, mubarakan fi, penuh dengan keberkahan di dalamnya. Maka selepas salam Nabi SAW tanya, siapa tadi yang baca itu? Maka sahabat itu mengatakan, saya Rasulullah. Maka beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan yabtadirun, atau yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku benar-benar diperlihatkan oleh Allah ada kurang lebih 30 malaikat. Mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang lebih dulu mencatat amalannya. Karena luar biasa makna daripada pujian tersebut. Luar biasa makna daripada pujian tersebut. Jadi usahakan teman-teman kita lengkapkan. Mulai sekarang tujuan kita belajar seperti ini supaya kita lebih menyempurnakan lagi ibadah kita. Kalau sekian tahun Anda hanya selalu Rabbana walakal hamd, lalu Anda cuma mengatakan, ya, misal pada saat sholat sendiri, misalnya sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu Allah sujud, Anda langsung sujud, maka sekarang Anda coba ubah, tambah gitu ya. Anda bisa variasikan sami Allah liman hamidah. Kalau Anda sholat sendiri, Anda bilang, ya, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Jadi bisa kita variasikan supaya di buku amal kita tercatat semua apa yang lafaz yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau ini kita pernah ucapkan dapat pahalanya, kalau itu kita pernah ucapkan dapat pahalanya gitu ya. Jadi kita bisa Rabbana lakal hamd, Rabbana, ya, walakal hamd pakai waw, atau kita baca Allahumma Rabbana lakal hamd,
atau kita baca Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tambahkan, setelah membaca tadi 4 lafaz itu salah satunya Anda bisa pilih, Anda menambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahli tsana'i wal majd. Ya. Kemudian kita tambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Jadi aku memujimu ya Allah, Rabbana walakal hamd. Tuhan kami, segala puji-pujian bagimu. Sepenuh langit, mil as-samawat, wa mil al-ard, sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, sepenuh apa yang kau inginkan ya Allah. Setelah puji-pujian tadi itu, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kemudian ahli tsana'i wal majd, zat yang paling pantas untuk dipuji dan diagungkan. Ya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk, Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada pemberian yang kau larang. Wala mu'ti lima, Allahumma la mani' lima a'taita. Tidak akan ada penghalang terhadap apa yang akan engkau berikan. Wala mu'ti lima mana'ta. Dan tidak akan ada pemberian yang engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddu minkal. Tidak ada wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Dan tidak ada manfaatnya kekayaan bagi seseorang kalau memang engkau sendiri tidak mengizinkan orang itu untuk bisa mengelola atau mendapatkannya, ya. Itu yang kedua. Lafaz yang ketiga, tambahan yang ketiga adalah tadi yang baru kita bacakan dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, yaitu hamdan. Setelah Anda mengatakan Rabbana walakal hamd, Anda mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, yang sempurna, ya, yang penuh dengan keberkahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lafaz riwayat yang lain yang juga disebutkan, tapi ini di beberapa salat malam Nabi SAW, ya, atau beberapa kali Nabi SAW sebutkan di salat malam beliau, yaitu li rabbil hamd, ya, untuk Tuhanku puji-pujian, untuk Tuhanku puji-pujian. Nabi SAW ulangi beberapa kali, li rabbil hamd, ya, ini tambahan orang kalau i'tidal. Dan dari sini kita bisa lihat pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagian daripada yang sangat ditekankan, ya, yang sangat ditekankan sekali agar seseorang selalu memuji Tuhannya. Dan ini sudah kita jelaskan tadi dari awal bagaimana luar biasanya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka ya saya akan tambah. Dan sampai dijadikan sebagai salah satu puji-pujian ini, salah satu program dari sholat, yaitu i'tidal. Khusus pada saat bangun dari ruku kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah masih mengizinkan kita setelah ruku, ya, atau pada saat sholat ini kita dapat kesempatan mengerjakan sholat, dan pada saat selesai ruku kita mengangkat kepala, masih Allah izinkan kita mengangkat kepala dan untuk melaksanakan, untuk menyempurnakan sholat kita. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti ini, ya. Dan kalau kita perhatikan gerakan ruku teman-teman sekalian, padahal kita mengangkat kepala kita dari ruku, setelah kita ruku, ya, ruku itu betul-betul kita menghinakan diri kita di depan Sang Pencipta Allah SWT, mengakui bahwasanya kita adalah hamba yang terhina. Kita ruku, lalu kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, segala puji bagi Allah yang Maha Agung. Kita ulangi, ya. Kemudian kita bayangkan gerakan itu, Sami Allahu liman hamidah. Jadi bagaimana memang pada saat itu kita sedang menghadapkan diri kepada Sang yang Pencipta yang Maha Agung. Setelah kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci, ya, Tuhanku yang Maha Agung, kita mengatakan dan Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita langsung segera, ya, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian bagimu, dengan lafaz-lafaz tadi yang sudah kami sebutkan. Saya ulangi lagi kembali, teman-teman sekalian. Kalau Anda sholat sendiri, Anda boleh ucapkan semua. Kalau imam, Anda sholat berjamaah dengan imam, imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Anda sebagai makmum jangan lagi ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Cukup Anda langsung seperti perintah Nabi SAW mengatakan Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian dianjurkan bagi yang sholat sendiri dan sholat berjamaah menambah setelah itu. Ya, tambahan yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Ya. Dia mengatakan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ya, bedanya cuma ada wawunya saja, ya. Pertama Rabbana lakal hamd, ini yang kedua Rabbana walakal hamd. Kemudian ada pilihan yang lain adalah Anda bisa mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi mirip tadi tapi ditambah Allahumma sebelumnya. Yang keempat adalah Allahumma Rabbana, ada waw walakal hamd. Setelah itu Anda jangan sia-siakan, tambah segera dengan puji-pujian yang lebih banyak lagi, ya. Anda mengatakan tadi
Ya, mil as-samawat, sepenuh langit, wa mil al-ard, sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Sepenuh apapun yang kau inginkan ya Allah setelah itu. Maksudnya setelah puji-pujian kami sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ya, karena kita tidak tahu lagi seperti apa sang pencipta yang inginkan. Jadi kita minta, dan ini ajaran dari sang pencipta langsung. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Maka kita sebutkan saja seperti apa yang diajarkan kepada kita sebagai hamba yang patuh ataupun beriman. Kemudian kita mengatakan ahlus tsana'i wal majd, zat yang paling pantas untuk dipuji, yang paling pantas untuk dipuja, yang diagungkan. Ya. Kemudian Allah malamanya lima a'taita. Kita mengakui bahwasanya Allah maha kuasa. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah memberi. Wala mu'ti lima mana'ta. Tidak akan ada yang bisa diterima sementara engkau kalau engkau menahannya. Wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Dan tidak ada manfaatnya orang kaya dengan kayaannya kalau memang engkau tidak mengizinkan dia untuk mendapatkan, untuk mengelolanya. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan lafaz yang tadi setelahnya, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah, pujian yang banyak, yang sempurna dan penuh dengan keberkahan. Kemudian ditambah tadi lafaz yang terakhir yang saya sebutkan di salat malam Nabi SAW, li rabbil hamd dan seterusnya, atau diulang-ulangi beberapa kali. Bagimu puji-pujian ya Allah. Nah, ini poin yang luar biasa. Nah, kalau Anda lakukan ini, maka insya Allah puji-pujian yang manapun yang Anda ucapkan, maka akan mendapatkan pengampunan dosa, karena memang pada saat itu para malaikat pun memuji sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, kita setelah membahas panjang lebar tadi tentang masalah lafaz-lafaz puji-pujian tersebut, ya, dan adanya anjuran untuk sholat berjamaah, dan bagaimana kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, anda ucapkan rabbana walakal hamd. Kalau anda sholat sendiri, anda mengucapkan sempurna semuanya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian juga sudah kita sebutkan tentang jenis-jenis lafadznya tadi ya, dan usahakan anda bisa membaca dan menghafal semuanya walaupun bertahap, maka itu akan lebih menyempurnakan i'tidal kita. Dan ini juga menandakan banyaknya bacaan ini berarti menandakan memang kita tidak boleh tergesa-gesa juga dalam i'tidal. Jadi berdiri dulu dengan tenang, baca semuanya dengan tenang, selesai baru kemudian anda sujud. Jadi anda nanti akan menerima pahala yang sempurna. Ingat selalu sabda Nabi SAW yang kami sudah ingatkan dari awal kita belajar beberapa bab yang lalu tentang sholat, ya, berhubungan dengan masalah sebagai penghapus dosa, ya, bahwasanya dia adalah amal yang akan dihisap hari kiamat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lainnya, kalau dia buruk maka akan mengganggu yang lainnya. Oleh karena itu sholat harus betul-betul menjadi titik start seseorang memperbaiki semua. Anda mau lebih menambah iman anda, perbaiki sholat anda. Anda mau lebih luas rezekinya, perbaiki sholat anda. Anda mau diampuni dosanya, perbaiki sholat anda. Anda mau meninggalkan dosa, perbaiki sholat anda. Itu intinya. Sebenarnya dalam masalah sholat. Makanya sholat satu-satunya ibadah yang memang diterima Nabi SAW, Nabi yang mulia, itu harus melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dulu. Sementara perintah yang lainnya itu diterima di bumi saja. Tapi ini tidak. Jalan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Dan ini dikenal dengan Isra, perjalanan malam hari. Dan Allah SWT sebutkan dan kekalkan satu surah, namanya surah Al-Isra, surah nomor 17 dalam Al-Quran. Dan di ayat pertamanya diceritakan tentang perjalanan mulia itu. Kemudian setelah itu Mi'raj ke langit. Ya. Kemudian beliau melalui proses yang cukup panjang tentang Isra Mi'raj. Bagaimana beliau diperlihatkan siksa kubur dan segala macam hal yang berhubungan dengan siksa neraka. Ya, diperlihatkan tentang kenikmatan surga. Kemudian baru menerima perintah sholat. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan setelah menerima perintah sholat, pada saat turun dari Sidratul Muntaha menuju ke langit ketujuh, ketemu dengan Ibrahim AS. Dan Ibrahim ingatkan umatmu, sampaikan salamku kepada mereka. Kalau surga itu tempat yang tanahnya saja, itu wangi. Tempat yang nyaman, yang enak. Maksudnya, sholat kalian ini perintah sholat. Dan dengan itu ada janji yang akan kalian dapatkan dari surga itu. Jadi memang ini ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan dan sempurnakan bahasan kita teman-teman sekalian dengan juga salah satu faedah tadi adanya kewajiban kita beriman kepada keberadaan malaikat. Dan ini poin penting sekali karena bahasan dalam bab ini sebenarnya lebih kepada memuji Allah SWT dan bagaimana para malaikat dipastikan memang selalu memuji Allah dan siapapun yang mengikuti sifat malaikat ini maka dosanya akan dimaafkan. Ya. Nah, begitulah tadi yang disampaikan dalam hadits yang sudah kita dijadikan sebagai inti bahasan dalam atau pembukaan dalam bahasan kita dan inti penjelasan daripada apa yang kita paparkan panjang lebar ini.
Baik, malaikat-malaikat ini teman-teman adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan mereka jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia. Ya. Karena disebutkan kalau manusia itu punya pendamping kanan dan kiri yang mencatat amal baik, amal buruk. Dan juga nanti akan kita sebutkan dalilnya semua insya Allah ya. Dan juga malaikat ini, kalau ada malaikat baik mencatat amal baik, amal buruk maksud saya, ada juga malaikat yang menjaga dikenal dengan hafadhah. Maka kalau setiap manusia ada 3 malaikatnya, pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan juga ada yang mendampingi dia, gitu kan, yang menjaganya dari keburukan-keburukan. Maka berarti ada 3 malaikat yang mendampingi satu manusia. Jadi kalau populasi manusia sekarang 7,5 miliar misalnya, ya, itu informasi terakhir yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu ya, 7,5 miliar populasi manusia seluruh dunia ini, berarti malaikat 3 kali lipatnya, itu baru yang mendampingi manusia. Belum yang meniupkan ruh, belum yang mencabut ruh, belum yang mengatur populasi manusia, populasi hewan-hewan, yang menata hutan-hutan, kadar air, pergantian musim, pergantian siang malam, semua itu ada malaikat. Dan Anda bisa baca 2 surah yang sangat jelas menyebutkan tentang sifat-sifat malaikat dan tugas mereka, surah nomor 77 dan surah nomor 79. Nanti akan kita paparkan panjang lebar insya Allah. Dan malaikat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu dari rukun iman kita yang kedua. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman tentang keberadaan mereka. Ya, walaupun mereka tidak nampak. Kalau yang mengatakan, Ustaz, bagaimana caranya kita mengimani malaikat sementara malaikat tidak nampak dengan mata kita? Bahkan orang-orang ateis mengatakan yang tidak nampak dengan mata ya sudah tidak usah diimani. Ini jawabannya sederhana. Betapa banyak teman-teman sekalian ya, hal-hal yang tidak nampak dengan mata kita, tapi sebenarnya kita bisa rasakan keberadaannya. Seperti misalnya, bukankah Anda sekarang mendengar saya? Baik, apakah Anda melihat ya suara itu, wujudnya? Sementara kita bisa ucapkan, Anda juga bisa dengar. Bukankah kita bisa merasakan ya, capek, ya, atau sakit, sehat, lapar, haus, kenyang, ya? Ini kan semua bisa kita rasakan ya, suka, benci. Tapi apakah pernah Anda lihat wujudnya? Gak pernah. Tapi Anda bisa rasakan kan keberadaannya. Nah, begitu juga dengan para malaikat. Apalagi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti apa lagi setelah adanya alam semesta ini? Pergantian siang malam yang kita bisa saksikan setiap saat. Ya. Kenapa seseorang dari kita teman-teman sekalian kaget di saat di rumahnya lampu bisa nyala sendiri? Kalau tidak ada yang nyalakan. Mungkin dia akan mengatakan, siapa yang nyalakan lampu ini? Atau keran air, misalnya di kamar mandi, nyala. Kita tidak bicara kalau rusak ya, normal. Tiba-tiba nyala sendiri. Pasti Anda akan heran, siapa yang nyalakan? Bagaimana tidak masuk akal kalau tidak ada yang menyalakan? Kalau itu saja, ya, kejadian fenomena sederhana dalam hidup Anda yang Anda tidak bisa percaya kalau tidak ada yang melakukannya. Bagaimana dengan pergantian siang malam kalau tidak ada yang mengaturnya? Bagaimana dengan turunnya hujan dari langit? Bagaimana dengan pergantian musim? Bahkan dalam diri kita sendiri jelas ada bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus lengkapkan iman kita. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Dari sisi lain, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bagaimana cara mengimani malaikat ini dan bagaimana merasakan interaksi dengan mereka. Kata Nabi SAW, kalau seseorang antara kalian terbangun di tengah malam, di waktu malam hari, maka pendamping dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Ya. Pernah nggak Anda bangun malam terus Anda terasa ingin sholat tahajud? Walaupun bisikannya sederhana. Mungkin lembut. Itu dari malaikat. Dan nanti pendampingnya dari syaitan atau qarin, silakan gitu ya, akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Maka siapa yang kira-kira Anda sering ingat? Atau ikutin? Syaitan pun tidak nampak dari kalangan jin. Allah SWT mengatakan, innahu yarakum huwa qabilum haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, tidak bisa kita lihat. Nah, oleh karena itu kita wajib mengimani keberadaan mereka. Ya, baik. Interaksi malaikat dengan manusia cukup banyak. Di antaranya mereka mengawasi manusia. Memang mereka ditugaskan untuk itu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82, ayat 10 sampai ayat 12. Ya, sekali lagi surah Al-Infitar, surah nomor 82, ayat 10 sampai ayat 12. Anda bisa buka di aplikasi handphone Anda, aplikasi Al-Quran Anda bisa buka. Al-Infitar, surah nomor 82, ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya, wa inna alaikum lahafidhin. Dan
dan sesungguhnya bagi kamu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ayat 12, ayat 11-nya, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah. Ya, supaya malaikat dipuji, mereka mulia di sisi Allah. Ayat 12-nya, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Kalau tadi yang saya bacakan itu dalil yang kedua, yaitu tentang yang disebutkan dalam surah Qaf, surah nomor 50, ya. Di ayat 17 sampai 18-nya. Ma yalfudhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya. Jadi tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali ada pengawas dari kalangan malaikat. Itu disebutkan dalam surah Qaf-nya. Jadi lebih tepatnya kalau ayat 17 dan 18 itu, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, surah Qaf, surah nomor 50 ayat 17 sampai 18. Terjemahannya, ya, ketika dua malaikat yang mencatat amal perbuatannya sedang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Sehingga tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali akan terawasi. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54. Surah Al-Qamar, surah nomor 54, ayat 52 ya, dan 53. Tentang malaikat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan para malaikat. Itu ayat 52-nya. Ayat 53-nya, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis, dicatat oleh para malaikat tersebut. Nah, ini interaksi mereka dalam mengawasi manusia. Itu juga dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43, ayat 80. Surah nomor 43 ayat 80 yang bunyinya am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Artinya, apakah mereka manusia itu mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Tanda tanya. Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Jadi semua teman-teman yang kita ucapkan, yang kita lakukan, walaupun Anda merasa Anda sedang melakukan rahasia, dicatat dan ditahui oleh malaikat yang nanti akan diminta pertanggungjawaban kalau itu perbuatan buruk dan akan menerima balasan yang baik kalau itu adalah perbuatan yang baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya kurang lebih, para malaikat di malam dan siang hari saling bergantian datang menemui kalian. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan asar. Ya, jadi malaikat-malaikat itu memang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi mereka mengawasi manusia. Yang kedua teman-teman sekalian, mereka mendoakan dan memohon ampun untuk manusia. Ya, terutama orang-orang beriman di sini maksudnya. Para malaikat mendoakan dan memohon ampun. Allah tugaskan itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 43. Yang bunyinya, Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'mina rahima. Artinya, dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Begitu juga dengan para malaikatnya agar mengeluarkan kalian dari kesesatan kepada cahaya yang terang. Dan Allah maha pengasih terhadap orang-orang beriman. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, makna salawat malaikat dalam ayat di atas adalah doa dan istighfar bagi manusia yang beriman. Sementara Allah tentu Allah akan memaafkan kesalahannya, ya, manusia tersebut. Tapi di sini ada disebutkan dan malaikat juga bersalawat kepada Allah untuk orang-orang beriman. Maksudnya mendoakan agar Allah memaafkan kesalahan mereka. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari tentang masalah doa malaikat ini. Ada yang mendoakan kebaikan untuk orang beriman, ada yang mendoakan keburukan bagi orang-orang justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Kata Nabi SAW yang kurang lebih artinya dalam hadis Bukhari Muslim ya, tidak datang satu hari bagi seorang hamba di pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang Allah turunkan
Dan salah satunya mengatakan, ya Allah, lapangkanlah rezeki orang-orang yang bersedekah. Dan yang satu lagi mengatakan, binasakanlah orang-orang yang pelit. Dan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di sini binasa maksudnya adalah binasakan dirinya dan hartanya. Jadi ada doa mereka. Jadi selalu kejar doa-doa baik dari malaikat ini ya. Juga Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang muslim berdoa secara diam-diam untuk saudaranya. Kecuali malaikat akan berkata, dan bagimu juga yang semisal. Hadis ini riwayat Muslim. Maksudnya, kalau Anda mendoakan kebaikan buat saudara Anda, misalnya ada orang yang salah, Anda mengatakan, ya Allah berikanlah dia hidayah. Maka di sini kita sedang mendoakan diri kita, karena malaikat mengatakan, wala kamithlu, kau akan dapat yang sama. Gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, kalau seseorang mendoakan keburukan, ya Allah binasakan, ya Allah hancurkan, ya Allah begini. Kalau Anda orang itu tidak pantas mendapatkan, maka itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Jadi saya sering mengatakan di pengajian, kalau seandainya ada orang kaya, nggak ada salahnya Anda mengatakan, ya Allah berkahi. Ya, maksudnya ya Allah tambahkan buat dia. Sebenarnya secara zahir Anda sedang mendoakan dia, dan semoga dia mendapatkan gitu kan. Tapi secara hakikatnya Anda sedang mendoakan diri Anda sendiri. Karena malaikat akan mengatakan, wala kamithil, kau akan dapat yang sama. Nah, ini hal yang mendasar sekali. Oleh karena itu sering doakan orang lain. Nabi SAW juga bersabda, jika kalian menjenguk orang sakit atau melayat orang meninggal, maka ucapkan doa yang baik. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kalau sedang menjenguk orang sakit, Nabi SAW sering membaca la ba's. Insya Allah mengucapkan kepada para sahabat, la ba'sa tahurun insya Allah. Semoga tidak masalah bagimu dan semoga jadi pembersihan dosa untukmu. Itu kita doakan. Dan malaikat mengaminkan itu. Malaikat mengaminkan. Atau pada saat orang meninggal, ya semoga Allah maafkan, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan atau kasihani dia. Itu kita ucapkan dan malaikat mengaminkan. Dan jangan ucapkan kata-kata buruk. Kayaknya kamu gak bisa sembuh. Semoga saja kamu meninggal atau apalah yang tidak baik. Maka itu akan bisa saja diaminkan oleh malaikat, itu tidak baik untuk diucapkan. Dan ingat, kalau Anda mengatakan, oh tidak apa-apa kan saya benci sama dia Ustaz. Oke. Tapi malaikat di atas kepala Anda mengatakan, wala kamithlu, kau akan dapat yang sama. Kita sedang doakan untuk diri kita. Ya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala juga, ada penyebutan tentang masalah doa para malaikat ini untuk orang-orang, terutama orang-orang beriman ya. Dalam surah Ghafir, ini tadi luput saya sebutkan, surah nomor 40, ya, ayatnya dari ayat 7 sampai ayat 9. Surah Ghafir, surah nomor 40 ya. Bunyinya, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ini ayat 7-nya. Yang artinya, dan para malaikat yang memikul arsh dan yang ada di sekitarnya, mereka semua bertasbih, memuji Allah, ya, atau memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohon ampun untuk orang-orang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami yang telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Ya. Atau dengan ilmu. Maafkanlah orang-orang yang telah taubat dan juga mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari siksa al-jahim atau api neraka. Itu ayat 7 dari surah Ghafir. Ayat 8-nya masih doa malaikat. Rabbana وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka bersama, ya, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan siapapun yang saleh, yang baik dari ayah-ayah mereka atau orang tua mereka dan keturunan mereka. Sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Kemudian ayat 9-nya, itu tadi ayat 8. Ayat 9-nya, waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya. Yang artinya, dan ya Allah peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Jadi jangan sampai Engkau hukum mereka, jangan sampai mereka terus dalam kesalahan dan Engkau hukum mereka ya Allah.
Dan barang siapa yang telah terselamatkan, terpelihara dari balasan keburukan, maka engkau telah mengasihinya. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi ini interaksi malaikatnya ya. Dan juga dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 5. Allah SWT sebutkan juga tentang masalah mereka mendoakan orang-orang beriman. Ya, para malaikat mendoakan orang beriman. Dan semua kita termasuk mendapatkan itu insyaAllah. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 5. Allah berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastakbiruna liman fil ard. Al-ayah. Artinya, dan para malaikat bertasbih ya, dan memuji Tuhan mereka, serta memohon ampun kepada siapapun yang ada di muka bumi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, seorang hamba masih hitung dalam solat selama ia berada di tempat solatnya. Dan para malaikat terus mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia. Ya, hingga ia beranjak atau berhadath. Hingga dia pindah dari tempat solatnya dan dia membatalkan wudunya, maaf, dengan keluarkan angin misalnya. Kalau selama dia tidak langgar ini, tidak batalin wudu, tidak berdiri dari tempat sholat, ada riwayat lain tidak mengganggu orang lain, maka malaikat terus mendoakan. Berarti kan ada doa malaikat buat dia di tempat sholat kita. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu sekalian, habis sholat jangan pindah. Doakan, raih doanya para malaikat itu. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu muslim masya fi khirafatil jannati hatta yajlis." Kalau seseorang Muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dia berada di taman surga. Ya. Sampai dia duduk, فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةِ, maka akan tertuang dengan keras, dengan banyak rahmat kepadanya. فَإِنْ كَانَ غَدْوَةً صَلَّ عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي. Kalau dia menjenguknya pada saat pagi hari, maka Allah datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Jadi kalau ada teman kerabat kita yang sakit, jenguk saja walaupun sesaat. Kalau di pagi hari, maka Allah datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan sampai sore. Ya, wa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Dan kalau dia menjenguknya di sore hari, maka Allah datangkan 70.000 lagi malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Ya. Yang ketiga, para malaikat berperang ya, bersama orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 12 ya. Yang bunyinya Al-Anfal surah nomor 8 ayat 12. "Idz yuhi rabbuka idal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqa al-'anaki wadribu minhum kulla banan." Ingatlah sewaktu Tuhan Muhammad Muhammad menitahkan kepada para malaikat atau menyampaikan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang beriman. Tolonglah orang-orang beriman itu. Maka aku akan masukkan di dalam hati orang-orang kafir, kata Allah, rasa takut dan tebaslah leher-leher mereka. Juga terpotonglah jari-jari mereka. Ini ayat turun pada saat kejadian perang Badr. Tapi setiap saat Allah SWT turunkan pertolongannya dari kalangan malaikat kepada orang-orang beriman. Ya. Sekarang mungkin tidak semua orang mengetahui, tapi cukup banyak diangkat oleh teman-teman kita sekarang di Palestina pada saat mereka berperang. Di antaranya salah satu mujahid yang sekarang sedang menghadapi pasukan zalim. Ya, semoga Allah kalahkan mereka dari kalangan orang-orang Zionis Yahudi. Ya. Mereka mengatakan satu waktu saya ingin menembakkan satu senjata saya ke tank-tank mereka, tapi ada rasa ragu. Tiba-tiba dari belakang saya mendengar perkataan yang mengatakan, lemparkanlah wahai hamba Allah. Ya, maka saya pun balik ke belakang, saya melihat ada cahaya putih yang sangat terang dan sosok seperti figur seorang laki-laki yang besar. Maka saya pun melemparkan dan tidak ada satupun peluru saya yang meleset. Itu pernyataan mereka dan itu disebarluaskan di media sekarang walaupun voice suara saja. Dan tidak ada manfaatnya orang berbohong dengan masalah ini. Apalagi memang ada bukti di perang Badr. Ya, Allah SWT pastikan dalam surah Anfal memang Allah turunkan para malaikat tersebut. Yang keempat, mereka mencintai orang-orang beriman. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru Jibril
Ya, dan berfirman, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril lalu mencintainya, kemudian Jibril menyeru di langit, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintainya, lalu ditetapkan baginya penerimaan di bumi. Al-Hadits atau hadis ini masih bersambung, namun ini saksi bahasan kita, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, mereka menjaga orang-orang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 11. Yang bunyinya, lahu mu'akibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfaduna min amrillah. Al-ayah. Surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 11. Yang artinya, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakang mereka menjaganya atas perintah Allah. Berarti kan ada malaikat yang catat amal baik, ada amal buruk. Ada yang juga menjaganya. Yang keenam, malaikat menghadiri majelis ilmu dan juga Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini interaksi malaikat dengan manusia. Jadi jangan cuma Anda fahami, oh malaikat itu cuma kita imani, tidak. Memang banyak hal yang mereka interaksi sama kita. Ya, di antaranya tadi kalau kita sholat mengatakan Rabbana walakal hamd, mereka juga mengatakan Rabbana walakal hamd. Kalau bertepatan, maka berarti bersama tadi sudah saya jelaskan bertepatan, dia langsung mengucapkan setelah imam bilang Sami Allah liman hamidah, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Karena kita bertepatan dengan pujian makhluk Allah yang sangat mulia. Kita kembali tadi, poin ke-6, interaksi malaikat dengan manusia adalah yang ke-6-nya malaikat menghadiri majelis ilmu dan Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling mencari ahli zikir atau majelis ilmu. Jika mereka menemukan, maka mereka saling memanggil seraya berkata, kemarilah menuju yang kalian cari. Lalu mereka bersusun-susun hingga ke langit bumi. Kemudian Rabb mereka bertanya dan dia lebih tahu atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang hamba-hambaku lakukan? Maka para malaikat mengatakan, mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahmid dan memuji kepadamu. Hadis ini riwayat Bukhari. Juga Nabi SAW bersabda, ini tentang adanya malaikat yang hadir dalam majelis ilmu ya. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi itu riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, kata Nabi SAW kurang lebih artinya ya, ini potongan saksi bahasa yang saya ambil karena hadisnya cukup panjang. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk membaca kitabullah, Al-Quran, dan saling mengajar di antara mereka. Ya. Melainkan sakinah atau ketenangan atau ketentraman akan turun pada mereka. Dan para malaikat mengitari mereka. Ya. Dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Jadi berarti malaikat hadir pada saat Anda belajar di halaqah Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang masalah Jumat. Ada dua hadis itu tentang masalah majelis ilmu. Kalau tentang Jumat, khutbah Jumat, ya, dan hadir di Jumat itu sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yang artinya apabila telah tiba Jumat, maka pada setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang yang paling awal masuk masjid, kemudian orang-orang selanjutnya. Mereka ditugaskan Allah untuk mencatat memberikan pahala, ya orang-orang lebih besar bagi orang yang datang awal-awal Jumat. Lalu ketika imam telah duduk di mimbar, ya, maka mereka menutup buku catatan mereka lalu mendengarkan khutbah. Berarti kan malaikat ada di situ, catat orang-orang yang datang awal demi awal dan juga akan mendengarkan khutbah. Makanya Anda temukan di Jumat itu tenang sekali, hening sekali. Memang ada ketenangan yang Allah SWT turunkan kepada orang-orang beriman. Ini ada interaksi kita dengan malaikat tersebut. Kemudian yang ketujuh, mereka meniupkan ruh ke rahim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah dalam bahasa Arabnya selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah dalam bahasa Arab selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah dalam bahasa Arabnya selama 40 hari. Kemudian diutusnya padanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan dan kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, mereka mencabut ruh. Ya, mematikan orang-orang sesuai dengan perintah Allah SWT. Disebutkan dalam surah An-Nazi'at, surah nomor 79. Tadi ini yang saya sebutkan ya. Ada 2 surah yang jelas menyebutkan tugas-tugas malaikat, surah nomor 77 dan 79. Ya. Surah nomor 79 An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 2-nya Allah mengatakan, ya, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut.
Maksudnya ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras bagi orang-orang kafir dan mencabut dengan lembut nyawa orang-orang beriman. Juga surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan, hai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Itu kan mereka yang mencabut ruh. Yang kesembilan, mereka merawat bumi. Mereka lah yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan, musim dingin, salju turun. Ini urusan malaikat semuanya. Anda bisa saksikan yang terjadi tapi tidak lihat kan yang melakukannya. Tapi sebagai orang beriman kita jadikan ini, kita jadikan sebagai rukun iman kita. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, surah nomor 79 tadi, ayat 5-nya. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Dan malaikat-malaikat yang mengurus dan mengatur urusan dunia. Kemudian, yang ke-10, pertemanan dengan pecinta masjid. Mereka jadi sahabat orang-orang yang suka sholat di masjid. Ini hadis luar biasa. Kata Nabi SAW, Inna lil masajidi autada, wal malaikatu julasa'ahum, in ghabu yaftakidunahum, wa in maridu aduhum, wa in kanu fi hajatin anuhum. Thumma qal, jalisul masjidi ala thalathi khisal, akhin mustafad, أو كلمة حكمة أو رحمة منتظر حين أو رحمة منتظر. Hadis ini hasan li ghairihi, disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam riwayat lain, inna lil masajidi autada hum autaduha lahum julasa'u minal malaikati fa in ghabu sa'alu anhum وإن كانوا مرضوا أعادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud. Maaf, diriwayatkan Ahmad. Saya terjemahkan dua buah hadis ini. Ini interaksi yang ke-10 antara manusia sama malaikat sama manusia. Kata Nabi SAW, sungguh masjid itu memiliki pondasi-pondasi dasar yang bisa membuat masjid itu selalu kokoh berdiri. Ya. Dan para malaikat, maksudnya ini adalah para pengunjung-pengunjungnya ya. Masjid itu punya pengunjung setia dan mereka itu adalah pondasi dasarnya masjid. Malaikat adalah teman duduk mereka. Kalau mereka lagi tidak hadir di masjid, maka para malaikat mencarinya. Dan pada saat mereka sakit, para malaikat menjenguknya. Dan kalau mereka sedang punya satu hajat, maka para malaikat menolongnya. Bagaimana? Allahu a'lam. Kuasa Allah SWT. Mungkin kadang-kadang Anda tiba-tiba muncul ide untuk keluar dari satu masalah Anda, selamat dari satu mara bahaya. Itu adalah interaksi malaikat dengan Anda. Lalu kata Nabi SAW, orang yang duduk di masjid itu akan mendapatkan tiga hal. Ya. Yang pertama, saudara yang akan memberikan manfaat. Teman-teman di masjid itu, yang sholat sama Anda, hanya akan memberikan manfaat. Anda ada masalah, Anda bisa konsultasi sama mereka. Ada masalah, Anda bisa minta bantuan, ya, bisa minta nasihat. Kalau Anda misalnya mau cari pahala, Anda tinggal cari jemaah masjid. Semua ada di sana. Ya. Au kalimatin hikmah. Atau kalimat yang baik-baik. Tidak ada orang bicara buruk, kotor, jorok di masjid. Semua orang bicara baik. Au rahmatin muntadhara. Atau rahmat yang sedang ditunggu. Ya, itu riwayat yang pertama tadi. Yang Hasan di ghairi disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Sahih Targhib Tarhibnya. Riwayat yang kedua yang diriwayatkan Ahmad dengan sanad Hasan. Sungguhnya masjid itu punya pengunjung-pengunjung yang setia. Mereka adalah pondasi masjid itu sendiri. Dan mereka adalah pondasi masjid itu. Mereka memiliki teman-teman duduk dari malaikat. Dan kalau mereka sedang tidak hadir di masjid karena punya uzur, maka ditanyakan oleh para malaikat tersebut. Dan kalau mereka sakit, maka akan dijenguk. Dan kalau mereka punya urusan, keperluan, maka akan dibantu oleh para malaikat. Ini kan luar biasa. Nah, semua panjang lebar ini kita jelaskan teman-teman sekalian adalah sebagai tambahan informasi berhubungan dengan interaksi malaikat dengan manusia. Karena kan tadi disebutkan pada saat orang mengucapkan Rabbana walakal hamdu dalam i'tidalnya, dan itu bersamaan dengan bacaan malaikat. Berarti kan malaikat juga hadir pada saat itu. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian. Yang penting teman-teman kita sudah hadir majelis ilmu dan kita sudah mendengarkan tambahan ilmu yang cukup banyak insya Allah tadi. Dari faedah Rabbana walakal hamd atau puji-pujian Allah kepada Allah pada saat i'tidal dan bagaimana interaksi malaikat dengan manusia.